MMA, mertua menantu, Aku dong. Kali ini kita kembali dengan sebuah episode yang tidak kalah seru dari hari-hari sebelumnya, yaitu tentang membuka lapangan pekerjaan. Masa-masa seperti ini di dalam pandemi, seringkali orang berkata bahwa tidak ada lapangan pekerjaan dan kemudian mereka sangat-sangat terjepit. Karena itulah kita mau bertanya dan memperkenalkan dua narasumber kita, seorang pejuang masing-masing, tetapi mereka menggabungkan kekuatan menjadi lebih kuat lagi. Ya. Yang pertama dengan Bapak Thomas, dia ini adalah sebuah pengusaha percetakan. Dan yang kedua adalah dengan istrinya yang cantiknya luar biasa ini, dengan Ibu Santi, dia ini pengusaha garment dan baju. Jadi ini kombinasi yang sangat menarik ya, yang satu percetakan dan yang satu garment dan baju. Tapi dengar-dengar pas pandemik ini kolaps ya. Nah, terus mereka perlu tikung sana tikung sini ya untuk kemudian membuka hal-hal yang baru. Nah, kita langsung saja, tapi sebelumnya boleh diminum. Boleh diminum. Silakan. Nah, mari kita Boleh sama-sama diminum, minum. Boleh diminum, biar tenang, biar sedang. Nah, kita langsung mulai dari Bapak dulu atau Ibu dulu yang cerita bagaimana payahnya keadaan usaha dan ekonomi di saat pandemi. Waktu lagi era pas lockdown di awal itu kan saya udah ya lumayan ada satu perasaan yang agak cemas ya. Ini mungkin di Cina kok tiba-tiba lagi ada virus baru kan gitu kan. Nah, terus saya ngobrol sama teman saya bilang, itu perasaan kamu saja lah gitu. Nah, terus tiba-tiba pas begitu tahun kemarin itu ya. Nah, pas masuk di Indonesia, pas di Jakarta mulai virus yang pertama. 2 tahun yang lalu loh itu. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Iya, 2 tahun yang lalu. Nah, jadi itu tiba-tiba semua proyek saya di cancel. Wah. Nah, terus saya tuh sempat bingung kan, karyawan nggak ada kerjaan. Nah, di satu sisi saya juga kasihan kan, nggak mungkin saya keluarin mereka atau mangkas gaji mereka. Cuman ya akhirnya saya waktu itu tetap tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan. Ya, tapi di satu sisi saya juga tiba-tiba ada satu klien yang saya nggak kenal entah dari mana. Dia minta bikinin satu sampel gitu loh untuk proyeknya dia dalam perusahaan barunya dia itu, dia lagi buat perusahaan MLM. Nah, MLM itu kan dia bergerak tentang kayak buat kesehatan ya. Nah, untuk membuat proyek itu jujur dananya lumayan terkuras, tapi saya nggak pernah mikirin untuk pembuatan sampelnya, karena sampelnya itu sekali bikin lumayan lah. Ya kurang lebih 1 juta, 2 juta gitu lah. Nah, dia minta sampel. Oh, tapi nggak order nih ya, sampel masa sejuta lumayan ya lama-lama. Iya. Terus? Nah, sedangkan kan situasi di kantor nggak ada pemasukan sama sekali. Nah, setiap hari kan bleeding ya, karena kan gaji karyawan tetap harus berjalan, operasional semua segala macam. Bleedingnya berapa bulan itu kalau boleh tahu? Wah, lumayan lama lah, 3-4 bulan berjalan sampai di satu titik. Saya nanya istri, ini gimana nih? Dana udah nggak ada, Udah habis nih, nol ya? Dan sedangkan hutang kan saya harus bayar cicilan segala macam. Waduh. Apakah saya harus jual mobil? Nah, terus ya puji Tuhan saya mendapatkan istri yang menguatkan iman saya. Ya maksudnya kalau misalnya manusia kan maunya gampangnya aja. Iya, jual mobil dulu lah gitu ya. Iya, akhirnya saya putusin ya udah kita beriman aja deh, sepakat untuk mendapatkan mukjizat dari Tuhan. Nah, tiba-tiba pas proyek itu datang, saya dipanggil lagi, saya bilang, wah ini sampel lagi nih kayaknya nih. Udah negatif nih. Pas saya datang, ternyata benar dia mau bikin sampel lagi. Ya. Tapi belum jadi. Belum jadi juga. Terus dia ngeledekin saya lagi, ini kok Thomas udah bikin sampel udah habis berapa juta nih. Oh, berarti untung lah, dia sadar ya, untung dia sadar. Saya pas kelar meeting tiba-tiba dia nanya, gimana untuk proyek yang sampel 1 sampai 6 itu udah oke, approval dijalankan. Wah, satu sisi saya senang sekali gitu, bersorak-sorai lah ibaratnya.
Tapi satu sisi lagi itu kan proyeknya lumayan ya, hampir mau ya kurang lebih hampir mau 1 M lah kurang lebih. Nah terus modalnya dari mana ya kan? Ya saya iya aja deh, oke saya jalan gitu. Terus pas saya jalan keluar, tiba-tiba dipanggil lagi sama bosnya. Saya bilang, kenapa Pak? Kamu mau DP nggak? Orang ini saya nggak kenal siapa dia dan dia saya juga baru tahu. Saya bilang, ya mau dong DP, masa nggak mau DP? mau berapa persen? 60% saya bilang. Oh ya udah, akhirnya dia langsung keluarin DP. Nah jadi proyek itu berjalan ibaratnya tanpa mengeluarkan modal sama sekali. Itu sih yang saya dapatkan. Selalu ada jalan, walaupun kadang-kadang di awal itu kita melewati sampel demi sampel demi sampel. Yang kelihatannya nggak ada untungnya ya. Iya, kadang-kadang kita harus nabur dulu, kita harus percaya dulu, usaha dulu, dan bertekun untuk mencapai hasilnya. Nah ini ngomong-ngomong dari Ibu Santinya, pasti garmen juga berdampak kan? Iya pasti jauh. Jauh banget. Nah ini gimana nih buat survive? Kalau dari saya sendiri, saya ini intinya saya punya garment, bergerak dalam bidang uniform dan juga retail. Jadi retailnya itu kami bikin baju pengantin, bridal. Jadi kalau untuk garment, banyak sekali hotel-hotel, pabrik, kantor yang cut cost buat ongkos ibaratnya uniformnya kan. Iya. Jadi terus kalau retail tapi ya ada aja sih retailnya nutupin yang garment karena tetap nikahan itu tetap ada meskipun tetap jalan pandemi. walaupun COVID. Iya, cuman mungkin mereka yang budgetnya dulu misalnya satu gaun bisa 30 juta mungkin sekarang ya cuman paling 10 karena mereka bilang cuman kapasitas kecil Iya, gitu. betul. Nah, terus ya kalau dari saya sih ya tetap saya tuh start awal ya kami juga nggak ngurangin karyawan karena tukang jahit itu kan sistemnya by project. Jadi ya saya putar cara lah entah bagaimana ceritanya yang penting dapur harus jalan ibaratnya begitu gitu sih. Ngomong-ngomong menurut kalian ya, definisi kaya itu apa? Ya, apakah kalian merasa kaya itu kalau banyak duit, terus kemudian kalian sekarang sudah merasa kaya atau apa sih? Definisi kaya itu kalau di pandangan saya tuh mindset. Bagaimana, maksudnya gini, apa yang kita pikirkan membantu orang itu semua dicukupkan dari yang di atas. Kaya itu bukannya sesuatu menilai jumlah atau uang di bank. Itu tidak akan pernah cukup karena orang yang saya tahu beberapa orang yang benar-benar super kaya, tapi buat tidur aja mereka harus sampai Minum obat. Mending minum obat. Itu sampai dia panggil dokter untuk dibius. Oh iya. Jadi sampai istrinya tuh pernah cerita gitu loh. Maksudnya saya aja belum tahu apakah harus ketemu suami saya besok Bisa pagi ketemu atau enggak. besok atau enggak. Gitu loh. Kan Itu. kalau masih dibius atau? Ya karena harus dibius. Dia udah Stres. suaminya nggak bisa tidur. Gitu. Dalam keadaan super kaya tapi tetap stres Betul. ya. Iya, itu kalau- Jadi apakah itu kaya ya? Iya. Itu justru penderitaan ya. Iya, penderitaan. Nah, kalau menurut Bu Santi ini kaya ini apa ini? Kaya yaitu seperti yang Pak Thomas bilang ya kaya hati, kaya jiwa, semuanya Betul. kaya gitu. Iya. Jadi ya intinya kita harus bisa bersyukur sih ya. Itu cukup kaya gitu. We need to be grateful. Iya, sebenarnya kaya itu tidak pernah soal materi, Betul. tapi kaya itu pada waktu hati kita penuh dengan ucapan syukur. Kaya juga pada waktu kita punya hati yang cukup besar untuk memberi dan tiba-tiba kita menjadi begitu berbahagia. Betul. Ya, kaya juga apalagi kalau kita bisa menikmati apapun yang kita punya, family, keluarga, termasuk pekerjaan, betul ya? Karena kalau pekerjaan tidak dinikmati, ujungnya stres. Seperti tadi yang kaya tetapi dia tidak bisa menikmati kekayaannya, maka itu adalah orang yang sangat miskin di dunia. Nah, kita kembali kepada percakapan kita. Banyak sekali di luar yang membutuhkan panduan, juga cerita, juga contoh dan teladan. Bagaimana survive di masa pandemik dan bagaimana membuka usaha baru. Nah, ceritanya bagaimana nih? Apa dalam selama pandemik ini membuka sesuatu yang baru? Kebetulan kami ada buka di bidang transportasi buat pengiriman kargo. Nah awalnya cuman mempelajari kayak program di
aplikasi online lah. Yang Nah, kayak itu ya, pengiriman itu ya. Ya, pengiriman barang. Jadi setelah kita pelajarin kalau memang di sana lockdown atau ada ganjil genap atau apa itu kan terganggu ya. Tapi kan kalau yang namanya pengiriman barang dari pabrik itu harusnya kan tetap berjalan. Nah, akhirnya kalau buat keluarin modal yang besar kan juga mikir kan. Nah, jadi saya pikir-pikir bagaimana caranya mengeluarkan modal seminim mungkin tapi mempunyai usaha yang nantinya bisa besar gitu loh. Nah, akhirnya kita coba patungan berempat. Saya coba ngambil mobil carry box yang ibaratnya modalnya satu orang nggak nyampe 5 juta lah. Oh ya? Iya, nah itu pas kita coba runningin ternyata jalan gitu. Nah ini sekarang kita udah ngambil mobil untuk 3 unit. Nah kedepannya kita juga akan bikin sistem. Nah sistemnya itu mungkin kita jual ke orang-orang yang mau invest, kita manage. Bagaimana cara manajemen fee-nya kita ambil. Nah itu sebenarnya nggak perlu modal yang besar dan semuanya itu bisa dipantau melalui handphone, nggak perlu harus turun tangan atau gimana gitu loh. Wah, selalu ada jalan dan selalu ada peluang ya. Pada waktu kita melihat ada kebutuhan, maka kita harus menjadi jawaban. Dan itu adalah start awal cara berpikir supaya kita bisa terus maju. Nah, katanya dengar-dengar Bu Santi juga buka sesuatu yang baru nih. Iya sih. Kalau dari saya, mungkin saya cerita sedikit ya, Bu. Waktu awal-awal pandemi itu kan banyak orang di rumah. Iya. Terus kan menurut saya gini, kalau saya prinsipnya gini, setiap kita ini tuh sebenarnya yaitu mindset kita tuh harus bisa mikir besar gitu loh. Peluang itu ada di mana-mana dan setiap hari pasti ada. Jadi saya tuh ngeliatin waktu pandemi kan nggak ngapa-ngapain ya. Jadi saya liatin handphone kan, suka liat Instagram. Kita semua sama-sama ya suka-suka lihat. Saya liatin teman-teman saya masak ini, dan saya tinggal ngangkat telepon, saya tanya, kamu masak apa? Wah, saya hari ini belajar resep ini loh. Kamu mau nyobain nggak? Terus saya dikirimin dan akhirnya dari situ saya bisa buka. Ya ibaratnya saya bisa buka usaha yang berhubungan dengan makanan yang kuliner. Cuman ya dari start awalnya dari itu, cuman saya. Berarti sekarang masak atau? Enggak, bukan saya yang masak, jadi teman Orang lain yang masak. Ya. Dan enak-enak ya. Iya, saya repacking, saya bilang sini dan mereka nanya gitu. Kamu bisa jualin nggak? Bisa bantuin nggak? Oke, saya bilang kirim dulu ya, nanti saya tes dulu gitu. Waduh, enak juga ya jadi tester ya. Terus gratis lagi dapat ya. makanan gratis. Iya, dapat makanan gratis, dapat temen lebih banyak lagi. Gitu. Cuma tinggal repacking dan kemudian dapat untung lagi. Betul, cuman start awalnya adalah dari itu, ya maksudnya setiap teman-teman ya dari Instagram sih Bu, ya cash gitu loh, cuman lihat ya iseng aja gitu. Luar biasa. Jadi ternyata buka buka setup bisnis baru nggak serumit dan nggak semenakutkan seperti dibayangkan banyak orang. Dan mereka juga selalu berpikir kita butuh modal besar. Ternyata kadang-kadang nggak banyak modal nih ya. Cuma modal telepon nih ya. Modal menyambungkan orang dan kemudian modal dari kita melihat dengan baik apa kebutuhan dan kemudian menjawab. Luar biasa sekali. Ada kiat-kiat nggak sih? Untuk bagaimana sih kita ini membuka bisnis baru ini, apa yang perlu dipikirkan, kemudian apa yang perlu diwaspadai supaya bukan cuma bisnis sesaat dan bahkan rugi ya, tapi bagaimana bisa terus berkembang. Mulai dari Bapak dulu atau Ibu dulu nih? Ya kalau saya sih biasanya kalau lagi jalan saya suka mempelajari apa yang kira-kira dipakai masyarakat buat saat ini gitu. Nah kita lihat kebutuhannya. Nah kalau contoh misalnya kayak waktu ada ide untuk membuat food packaging. Nah, jadi ada juga nih usaha? Ada food packaging. Wah. Sebenarnya banyak sih di pandemik ini ada beberapa. Wah. Ya nanti kita dengarkan satu-satu nih. Siapa tahu banyak yang ikut mendengar dan ikut ambil keuntungan. Iya. Jadi kalau di food packaging ini pas awalnya saya mau buka, saya ngobrol sama teman saya percetakan yang besar, dia bilang, wah kamu butuh miliatan katanya. Dia bilang, wah kalau miliatan saya nggak ada deh.
saya adanya ember, saya bilang. Nah, Bukan MM-an kan, ember beneran ya yang ada ya. akhirnya saya coba beli kertas, saya mikirin ide-idenya, saya dapat, wah ini gimana ngakalinnya biar kalau press banyak, kalau quantity banyak, tapi produksi waktunya juga on time gitu loh. Nah saya datang ke kampung-kampung adalah di daerah Cengkareng, Bekasi Barat mana, saya kumpulin dah tuh ibu-ibu di sana, Bu mau nggak kerjain buat finishing Packing. buat ngelem finishing dus makanan. Iya. Nah mereka mau, saya ajarin trik-triknya, saya beliin lem food grade. Itu lem tembak segala macam modalnya cuma 100.000. Akhirnya saya coba jalanin. Orderan pertama tadinya iseng-iseng sama istri saya. Jadi kalau misalnya kita ke restoran lagi makan, saya nawarin mau nggak bikin food packaging. Oh ternyata mau. Rencananya awalnya cuma sebulan dapat 1, puji Tuhan deh. Iya. Ternyata sebulan kan rutin tuh. Bulan depan dapat 2, bulan depan dapat 3, bulan depan dapat 4. Nah itu sekarang, iya sekarang lumayan banyak lah. Dari food packaging itu saya bisa beli mesin buat pressnya sebesar import dari Cina, dan buat pengirimannya saya udah siapin supir sama mobil, itu semua dibayar dari food packaging itu. Yang start awalnya ibaratnya dari orang begitu DP, jadi saya nggak pakai modal, itu cuman lempar-lempar aja gitu. Dan ternyata salah satu ibu-ibu itu juga curhat, maksudnya, wah berkat kerjaan Ko Thomas ini lumayan, puji Tuhan banget loh, karena mereka kan dari suami-suaminya banyak yang Kena PHK. kan. Dan jadi ya secara Buat ngepul dapur ya. Iya, buat ngepul dapur. Jadi nggak cuma buka usaha, tapi juga buka lapangan pekerjaan jadinya ya. Dan menolong banyak orang. Dan di saat seperti ini, jangan sampai kita hidup buat diri kita sendiri. Tapi kita benar-benar masih belajar hidup buat orang lain. Nah, sekali lagi tanpa modal loh ya. Ternyata sekarang bisa berkembang dengan luar biasa. Sebulan mungkin berapa piece kira-kira rata-rata buat food packaging ini? Saya nggak pernah mikirin sampai ke sana sih, cuman dari food packaging ini sekarang saya udah bisa beli mesin cetak. Dari Jerman kemarin import masuk kurang lebih sekitar hampir 1 M lah. Langsung atau cicil? Cash, Bu. Luar biasa. Berarti besar banget nih untungnya. Aduh, super ya. Dari bayangin tanpa modal loh. Tanpa modal. Kalau pakai modal orang nggak aneh ya. Tapi ini tanpa modal. Ini super sekali. Nah, sekarang dari Bu Santi, yang dikembangkan setelah ikut bantu suami aja yang food, atau ada lagi nih yang dikembangkan? Kami sih sekarang setelah yang online, kami jualan selain minuman, banyak ada minuman sarang burung, ada macam-macam snack. Sekarang kami sudah mau start toko offline-nya sih Bu. Itu toko offline-nya buat khusus snack dan makanan jadi, karena saya lihat pasarnya itu cukup besar, dan mungkin yaitu kita harus survei pasar, tetap harus ngecek kompetitor tuh, dan ya price kompetitif ya. Begitu. Saya dengar sarang burung ini kan banyak nih peminatnya, apalagi menjelang COVID ini, pandemik ini katanya buat kesehatan. Nah ngomong-ngomong, gimana nih dari mulai awalnya pergi cari itunya atau bagaimana? Sebenarnya juga simple sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir itu, kalau minuman sarang burung itu, karena memang banyak kan, kita kan suka baca dan katanya karena COVID sarang burung itu bagus buat kesehatan, buat membersihkan paru-paru, katanya. Betul membersihkan paru-paru. Terus start awalnya ini sebenarnya saya lihat temen saya kayak deket rumah deh. Jadi dia itu memang punya pengepul sarang burung. Nah, terus saya kan cukup deket ya. Jadi saya tanya ibaratnya, gimana sarang burung sekarang gitu. Terus dia bilang, ini lagi susah nih ekspornya. Terus aku ditanya, ya udah kalau begitu bisa nggak aku beli dong. Tapi mungkin ya udah nih, aku mumpung ada yang mau mereka tuh jual tapi kuotanya nggak cukup kan. Jadi dia bisa dioper ke aku dengan harga yang murah. Nah, ya startnya dari situ sih. Jadi ibaratnya malah jadi kayak gitu, ada beberapa yang dia bilang,
ambil aja dari kami. Terus saya bilang saya baru mau untuk konsumsi pribadi pertama. Nah setelah konsumsi pribadi langsung kita buat, kita produksi dan kita pasar-pasarkan begitu sih. Jadi sebenarnya melihat ada banyak peluang-peluang dari sekitar. Betul. Jadi sebenarnya tetangganya, Iya, tadi tetangga sih. dari sosial media, Iya, ini dari dari tetangga. temennya, gitu. Jadi sebenarnya ini kan bisa ngelihat peluang. Gimana caranya ya bisa melihat, mengajarin setiap pendengar untuk caranya ngelihat peluang tuh gimana? Bisa melihat peluang. Kalau saya pribadi, prinsip saya kita tuh setiap hari harus produktif gitu loh. Dan menurut saya gini, kita nih semua punya handphone. Oh Pasti kan? iya pasti. Nah, jadi Sekarang dari anak paling kecil aja udah punya handphone. Jadi ya itu juga saya ajarkan ke anak-anak, kita tuh jangan jadi konsumen, kita harus jadi produsen. Bagaimana caranya kembangin, lihat bukan networking sebesar-sebesarnya dan lihat peluang yang ada di sekitar kita karena itu pasti ada. Peluang pasti ada, tetapi bagaimana kita melihatnya. Bahkan apa yang paling dekat dengan kita, mungkin tetangga kita, keluarga kita, itu adalah peluang terbesar. Kita bisa diberkati dan memberkati mereka semuanya. Jangan pernah lupa bahwa hidup ini terkoneksi satu dengan yang lain. Dan pada waktu kita saling memberkati, kita saling memberdayakan, maka hasil yang luar biasa. Dan tidak pernah diragukan bahwa ternyata setup usaha bisa tanpa modal. Setup usaha bisa menjadi besar walaupun kita tidak punya modal sama sekali. Inilah contoh dari sebuah kemenangan, perjuangan, tetapi juga jadi sebuah cerita sukses yang luar biasa. Luar biasa. Mungkin dari Bapak Thomas, menurut Bapak Thomas, bagaimana cara melihat peluang dari sisi Bapak? Melihat peluang itu, kalau dari sisi saya, pas pada saat keadaan terjepit jangan pernah ngikutin keadaannya, tapi kita melihat Jangan lihat masalahnya. jangan lihat masalahnya, tapi kita ngelihat apa yang kita bisa kembangkan dari masalah ini gitu loh. Contoh kayak pandemik ini, ternyata Banyak orang cuma mengeluh ya. banyak orang cuma mengeluh, tapi tidak melihat posisi positifnya gitu. Ada positifnya apa nih? Kalau positifnya banyak orang kan apa bilang nih? apa positifnya ya? Saya dikeluarin, terus kemudian ada yang sakit, ada yang kehilangan. Apa positifnya kalau menurut Bapak? Ya kalau misalnya positif kan, contoh misalnya sekarang lagi banyak yang sakit, mereka butuh vitamin. Jadi bisa jadi Nah, peluang. itu peluang di vitamin. Nah selain vitamin, apalagi yang dibutuhkan buat kalangan masyarakat. Nah misalnya makanan itu kan mereka kan karena nggak pernah mau keluar, jadi mungkin instant food atau apa. Nah, dari makanan ini apa yang bisa kita kembangkan? Mungkin kalau di saya di packagingnya, karena berhubungan dengan printing kan. Nah kalau mungkin kayak di Bu Santi ya apa, makanan-makanan yang bisa dijual secara online gitu loh. Nah masih kalau buat transportnya mungkin yang saya jalanin ini pengiriman logistiknya gitu loh. Yang ngomongin soal pengiriman logistik, nggak saingan nih sama yang sudah ada nih. Kan banyak banget nih sekarang yang sudah ada ya. Nah ini bagaimana? Lebih murah atau apa kelebihannya? Sebenarnya kita ikut dengan aplikasi-aplikasi yang sudah berada aja sih Bu. Jadi sistem kita ya nebeng ke mereka. Ini kan mereka udah membuat jaringan yang Luas sekali. kan, dan itu modalnya nggak murah untuk membuat satu jaringan, satu aplikasi kayak mungkin aplikasi yang sudah berjalan sekarang. Iya. Gitu. Nah kita tinggal nebeng aja, ibaratnya menggunakan aplikasi dia dengan sistem bagaimana cara kita memberi setoran ke driver biar rajin gitu. Bahkan si drivernya itu kalau saya lihat dia lebih punya duit dari saya. Oh iya? Karena kan dia jadi semangat tuh. Biasa kerja 8 jam, ini mereka bisa kerja sampai jam 11 malam, jam 10 malam gitu loh. Karena penghasilan mereka lumayan oke banget ya gitu, dibanding mereka dengan gaji UMR. Luar biasa sih. Cara kita mengelola, memanfaatkan, cara kita juga nebeng ya. Rupanya itu benar-benar cara yang praktis dan ekonomis untuk menghasilkan sebuah terobosan ekonomi. Tetap stay tune di MMA. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Sampai jumpa
MMA Mertua Menantu, Aku dong. Seumur hidupku masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Tuhan. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu, Aku dong. Kali ini kita akan lanjut lagi dengan cerita dari Bapak Thomas dan Ibu Santi. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan nih, kesulitannya apa aja nih? Karena kan kayaknya tadi kayak katanya mudah sekali ya. Dengan Semua orang tetangganya, iri loh. dengan tetangganya, terus semua Iya, dengan betul. pasti ada kesulitan-kesulitan yang sebenarnya dihadapi gitu. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit nih kepada setiap pendengar. Kesulitan sih sebenarnya ada juga, Mbak. Banyak sebenarnya Sebenarnya banyak. Tapi kalau dihadapi dengan iman, dihadapi dengan sukacita, dihadapi Jadi nggak dengan terasa. ketenangan, tiba-tiba pasti ada jalan ya. Dihadapi dengan doa dan sebagainya. Tapi tetap kita mau mendengar supaya banyak orang pemirsa ini merasa dikuatkan. Iya. Jadi waktu awalnya pas saya buka printing ini kan, saya beli mesin satu. Nah pas mesin ini jalan, baru 3 bulan, kebetulan bapak saya meninggal. Nah pas meninggal itu, ya jujur nggak ninggalin apa-apa. Sampai uang buat biaya meninggalnya aja saya diminta tolong saudara yang bayarin gitu. Nah terus pas setelah meninggal, kira-kira 1 bulan, mesin saya jebol, rusak. Waduh. Berarti ini sepertinya sudah ada masalah ketimpa tangga kalau Iya. kata peribahasa. Iya, terus. Nah, di situasi itu juga saya baru awal-awalnya buka percetakan, saya nggak ngerti apa-apa. Anak ingusan, malah sempat ada klien saya datang, mau kasih saya kerjaan dari program Corel. Saya bilang, Corel apaan ya Pak ya? Saya nggak ngerti. Pak, bosnya mana? Saya nggak berani ngaku saya bosnya. Bosnya lagi ke belakang, Pak. Karena malu-maluin ya, bosnya nggak tahu Corel. Nah, terus akhirnya kebetulan saudara saya ada nawarin, udah deh, kamu mau nggak pindah ke Amerika aja?
Saya pikir wah Amerika suatu penawaran yang baik. Kamu di sana saya siapin tempat tinggal segala macem, kerja udah jadi chef lah di sana. Oh, memangnya suka masak? Ya enggak juga. Aduh, lah kan jadi chef. Di training. Nah terus saya pikir-pikir ya kalau ke sana ibaratnya jadi kuli lagi kan. Akhirnya walaupun usaha di sini lagi belum kelihatan apa-apa, saya udah decide akhirnya saya tetap jalanin. Nah pas saya jalanin itu satu hari tuh kadang-kadang cuma dapat 3.000 perak. 3.000 perak. 3.000 perak. Sampai saya lihat ibu-ibu yang di depan warung itu kayak penghasilannya lebih besar daripada saya. Jadi cuma 3.000 mungkin bisa lebih. Iya. Nah saya kebetulan punya mobil tua, saya nggak berani pakai karena saya harus mikirin bensin dan uang parkir. Jadi saya sama ibu saya naik motor pun saya nyicil nggak bisa bayar. Jadi tiap bulan saya harus datang ke saudara saya untuk minta uang cicilan motor. Nah tiap hari saya cuman makan kangkung. Nah kalau malam sama pagi saya ajak mami gandengan tangan, saya berlutut berdoa. Nah di posisi situ setiap hari saya jadi harus nyari order juga cetakan saya nggak ngerti, saya ini kerjaan apa belum jelas belum ngerti banget lah. Nah akhirnya tiba-tiba pas suatu saat saya dari Senen ke Bekasi daerah itulah percetakan sana, ada satu orang ngelamar bilang bisa kerja nggak, saya bilang ya udah deh saya paksain diri, saya bisa bayar gaji dia deh. Ternyata nih orang jago banget ya soal komputernya. Jadi bukan dia kerja sama saya belajar. Saya belajar sama dia. Saya belajar. Ya mulai terbuka. Nah spare part mesinnya tadinya harganya dari berapa ratus juta, tiba-tiba diakalin. Saya telepon ke kakak saya yang di luar, dikasih diskon akhirnya dari 150 juta. Karena kakak saya komplain ke Israel, karena mesin itu kan buatan Israel. Jadi kakak saya komplain langsung ke Israelnya, orang Israel telepon ke Indonesia. Ini ada orang Indonesia mau beli spare part, kenapa kamu getok harga segitu mahal? Akhirnya orang Indonesia, bosnya nelpon saya, kamu yang nelpon ke Israel ya? Hebat banget. Jadi dikasih kurang deh tuh harganya. Jadi berapa potongannya? Dari 150 jadi 65 juta, 50%. Sampai 50% ya? 50%. Nah, jalan lah tuh mesin. Jalan. Ya udah, pas begitu jalan, nggak ada berapa lama, namanya mesin bekas kan ada aja. Nanti boardnya rusak. Nah, kalau barang Israel nggak ada yang murah sih. Jadi, satu board itu secondnya aja bisa sekitar 30 juta, 25 juta. Nah, begitu jalan itu pun juga kadang-kadang kan dana kagetan begitu kita kan nggak siap. Iya. Tapi selama kita jalanin aja tiba-tiba ada aja gitu orang yang bantuin. Mau nggak nih ada board second beli, bayarnya bertahap nggak apa-apa gitu. Nah, terus saya jalanin sampai 2 tahun mesin itu jebol lagi. Saya bilang aduh, saya bilang nggak beres-beres nih kan. Mesinnya masalah juga ya. Iya. Nah akhirnya saya ngambil mesin gede. Baru nih? Enggak, second juga, tapi yang lebih besar lah satu. Pas saya ambil, orangnya bilang, saya bisa dibantu buat kreditnya. Wah, saya jual mesin bukan buat kredit. Saya masih ingat digituin. Terus akhirnya saya datang lagi, dia ada satu mesin yang jelek, udah retak deh. Dia bilang tuh kalau mau ambil yang itu. Padahal kan saya bayar ya, kenapa saya dikasih mesin bobrok? Cuman karena dia bantuin ya udah akhirnya saya ambil tuh mesin. Jadi ambil yang mesin yang belah itu? Yang kebelah dua itu. Aduh. Jadi barangnya bekas jatuh gitu kan. Saya ambil, ternyata puji Tuhan jalan sampai saat ini sih. Terus dibukain satu peluang lagi untuk beli mesin digital, beli mesin apa. Sampai kemarin yang malah ya ya setiap perjalanan itu amazing banget ya? Ya amazing, pokoknya intinya setiap masalah jangan dilihat dari masalahnya, tetap berjalan, nanti ada dibukain pintunya lagi sih. Bener sih, kadang-kadang kita melihat packagingnya jelek sekali, yaitu mesin yang rusak, tetapi ternyata bisa menghasilkan untung yang lumayan. Ya kadang-kadang kita melihat bahwa
awal perjalanan ini penuh dengan kerikil, sehingga sampai 3.000 aja kadang-kadang susah makan kangkung terus menerus. Tetapi ujungnya ternyata bisa sampai diberkati begini, makmur nih ya sekarang ya. Karena banyak orang menyerah pada waktu mereka menghadapi yang namanya kerikil, pada waktu mereka menghadapi yang namanya tantangan, pada waktu mereka menghadapi packaging ataupun sesuatu pemberian yang kelihatannya sangat-sangat bermasalah. Tapi pada waktu kita bertekad, pada waktu kita melihat di balik itu, masalah tidak pernah berhenti sebagai masalah kalau kita jalan. Dan bahkan masalah bisa berubah menjadi berkah. Mau tanya nih, tadi kan soal teknisnya ya, banyakannya tentang soal teknis. Sekarang mental apa atau karakter apa yang sebenarnya diperlukan untuk seseorang yang ingin membuka sebuah usaha? Nah, kadang seringkali kan yang nggak terlihat ini justru yang Sangat penting, sangat penting. betul. Mental apa dan karakter apa yang harusnya ini jadi modal nih, modal itu kan nggak hanya uang ya. Modal kan juga mental kita harus disiapkan, karakternya harus disiapkan. Nah, menurut Ibu Santi dulu, Kalau menurut saya mentalnya adalah jangan cepat menyerah. Intinya kita percaya Tuhan itu selalu buka jalan sih. Ajaibnya meskipun ya itu jangan fokus sama masalahnya. Banyak pasti ada ya namanya orang usaha pasti ketemu masalah. Cuma jangan fokus karena jangan menyerah, berani aja dulu. Setiap ada project yang ditawarkan, setiap ada peluang ya kita berani. Tapi ya kita juga berani Harus melangkah. hitung juga ya. Iya, dan berhitung maksudnya. Jangan ya berani melangkah dan berhitung. Jadi jangan cuman nggak nyebrang aja tuh kayak orang kalau nyebrang mesti lihat kanan kiri depan belakang kanan kiri depan belakang kelamaan gitu loh. Begitu sih kalau dari saya. Kalau dari Pak Thomas nih, karakter apa ini? Kalau dari saya, kalau rasa satu produk yang akan kita ambil atau satu bisnis yang akan kita jual yakin itu menguntungkan, kita analisa, ya udah jalanin aja, jangan terlalu banyak nanya orang kanan kiri, mikir gitu. Kadang-kadang itu yang membuat jadi Down. ya Down. akhirnya semangatnya jadi hilang. Ya karena banyak orang lebih ngomong negatif daripada positif. Benar. Banyak orang juga menakut-nakuti kita. Banyak orang juga selalu melihatnya itu seringkali permasalahannya, bukan peluangnya. Jadi memang benar-benar kita harus makin bijak. Sebelumnya boleh diminum dulu. Nah, sekali lagi supaya tidak dibuang sia-sia. Nah, kita mau masuk lebih lagi ya. Pada waktu ini keadaan seperti ini di depan itu katanya tahun 2022 ini justru pengusaha semua khawatir karena berkata bahwa pinjaman sudah habis batas waktunya dan kemudian belum pulih dan kemudian bahkan di beberapa tempat mulai melonjak lagi dan sebagainya. Nah, menurut Bapak dan Ibu bagaimana nih menghadapi tahun 2022? 2022 ya. Ya kalau melihat ramalan dunia sih memang ngeri-ngeri sedep ya. Betul. Lihat ramalan dunia memang sangat parah. Apalagi soal ekonomi ya. Mereka terus berkata tentang krisis. Iya. Cuman kan kalau misalnya kebutuhan pokok itu kan harusnya selalu berjalan ya. Karena kan Itu yang dicari. itu yang dibutuhkan gitu loh. Jadi saya melihatnya di bisnis yang kebutuhan pokok yang dibutuhkan sama seluruh Makanan, minuman ya, baju setidaknya ya. Kalau saya lihatnya sih dari situ, karena mau bagaimanapun buruknya perut kan pasti harus diisi. Tapi dengan kemungkinan usaha baru seperti yang tadi dikatakan ya, apakah memang masih tetap banyak peluang? Usaha baru yang logistik maksudnya. Ya logistik ataupun apa ya seperti dibuka. Iya, apakah masih ada peluang atau kita sudah berkata, wah ini masyarakat sudah sangat jenuh dengan begitu banyak produk. Ini bagaimana nih menyiasati hidup tahun 2022 sebagai pengusaha ya, ataupun sebagai rakyat-rakyat yang dalam tanda kutip sedang deg-degan. Kalau buat di sektor vitamin atau kesehatan kayaknya pasti tetap berjalan sih Bu.
Karena itu kebutuhan. Karena itu kan kebutuhan ya. Apalagi pas pada saat pandemi kemarin malah penjualannya tuh begitu ada yang sembuh karena COVID karena minum susu. Cuma minum susu aja. Minum Susu susu. aja. Itu kan susu beruang itu kan sempat booming. Oh iya 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 iya. Iya. Gitu loh. Dan kalau buat pengiriman barang sih logistik malah saya lihat nggak pernah stop ya. Mau PPKM 4321. Karena logistiknya juga maksudnya food gitu ya atau apa aja? Kan kita kan joinnya ke aplikasi ya. Jadi mereka pasti pakai. Iya. Gitu. Justru orang perlu karena mereka nggak bisa travel. Iya. Betul. Gitu. Sedangkan dari Bu Santi, mungkin pengalaman ataupun kiat-kiat apa hidup di tahun 2022 dengan segala persoalan, resesi yang kata orang bisa terjadi. Kalau kata dunia memang ya seperti yang tadi Pak Thomas bilang, ngeri-ngeri sedap, betul. Tapi kalau dari saya, menurut saya itu kalau gini, orang itu tuh sudah jenuh ya, maksudnya Iya, betul. lama Betul. begini kejadiannya. 2 tahun loh. Iya, 2 tahun nggak jelas gitu. Jadi kalau saya malah ngelihatnya peluangnya begini, akhir-akhir ini saya kontak teman-teman saya semua yang di daerah, saya tanya, kalian punya produk apa? Dari daerah itu ada specialty apa? Dan di sini kan banyak orang tuh yang nggak bisa travel. Betul. Tapi dari nggak bisa travel itu mereka tuh kayak tetep pengen belanja gitu loh Bu. Jadi saya ya itu Seperti saya makanan khas. Iya, makanan khas. Saya tinggal ya udah, jadi saya ya itu yang seperti tadi Kesia bilang, Jadi saya kayak- nyambungin. Jadi sebenarnya connecting people Iya, gitu ya. connecting sangat people. penting. Iya, saya membantu yang dari daerah, yang di sini saya juga dibantu dan saya dapat untung. Tapi kalau makanan sih, kesehatan, makanan, menurut saya sih tetap akan terus. Berarti kalau yang ke jalan sih. daerah-daerah itu lebih jatuhnya kayak mirip just tip ya, jasa Iya, titip betul, gitu ya. betul. Tapi cuma menyambungkan nggak ke Iya, sana betul, gitu. betul. Iya, saya berapa kali nih melihat misalnya contoh aja mochi Sukabumi itu kan enak ya, nggak kalah loh sama mochinya Jepang ya. Betul, betul. Tetapi kan kalau Jepang itu kan dikasih warna pink, Iya. hijau, Packagingnya jadi bagus. packagingnya bagus gitu ya. Ya mungkin ada orang-orang yang hari-hari ini dengan adanya pandemi punya ide-ide lagi yang baru dan kemudian masih terus mengembang. Keadaan masalah mungkin terjadi di tahun 2022. Tapi mari kita percaya bahwa bersama Tuhan, bersama doa, bersama kerja keras selalu ada jalan. Ya, tetapi mental kita yang penting. Jangan mental breakdown ya. Jangan mental kita itu sudah menyerah terlebih dahulu atau bersungut-sungut. Hidup memang harus dijalani, tapi mari hidup juga dinikmati. Nah, Pak Thomas boleh cerita karena saya dengar-dengar bahwa Bapak itu sering juga membagikan ke banyak orang miskin, juga Ibu. Ya, apa sih yang membuat Bapak dan Ibu di masa pandemik ini tidak mau menyimpan buat diri sendiri, tetapi justru berbagi dengan banyak orang? Terus dengar-dengar juga Bapak dan Ibu tidak takut ya bahwa akan tertular lah dan sebagainya, tetapi mengambil resiko untuk mengunjungi banyak orang miskin dan menolong banyak orang. Ini apa yang membuat kalian mau melakukan? Ya di satu sisi kita memang ada kegerakan untuk membantu orang-orang miskin bersama teman-teman. Nah, pas pada saat kita melakukan ini dengan hati yang tulus, nah itu Iya, buat dari disiapkan lah. Berkatnya selalu- tiba-tiba ngalir gitu ya? berkatnya selalu disiapkan. Jadi kayak waktu lockdown yang awal itu kan, Iya. pas pada saat begitu lockdown, si Santi ada bilang sama saya, ini persediaan makanan udah menipis tuh Tom. Iya. Iya, buat Sedangkan ngasih-ngasih. kantor saya kan lagi lockdown tuh. Nah, Iya. saya cuma jawab udah tenang aja deh, nanti Tuhan siapkan gitu. Terus pas pada saat saya bagi-bagi, tiba-tiba ada teman saya telepon. Saya mau Thomas, kamu ada dapur umum ya? Oh ada di rumah saya bilang gitu. Oh nanti saya mau kirim makanan frozen ya. Nah, oh boleh kirim aja. Pandangan saya paling ya 10-20 kilo deh. Ya udah saya tetap jalanin. Kebesokannya tiba-tiba dia telepon, siap, udah dapur umumnya sih ada orang kan ya? Ada. Ya udah siap-siap saya kirim. Tiba-tiba
datang bertubi-tubi itu sekitar 2 atau 3 truk. Wah, itu benar-benar ajaib. Dari mana aja itu ya? Saya dengar ada ikan, ada segala macam. ya. Itu dari mana? Jadi pas saya lihat datang itu kan saya ngangkatin sama krunya mereka kan. Pas saya buka-bukain, wah itu luar biasa banget. Ada ikan dari Korea, ada lobster, ada oyster, Waduh. terus ada daging dari Udang, Portugis, ada udang, ada kepiting. Dan itu Sapi. saya pikir hari itu doang. Jadi saya udah kelabakan karena saking banyaknya. Sekian truk, saya kan freezernya kan nggak cukup kan. Iya. Saya sampai ada Gojek lagi jalan, saya tanya, kamu mau ikan kakap gak nih? Karena ikannya tuh tinggi banget gitu. Nah pas kebesokannya tiba-tiba dia telepon lagi, siap lagi ya, saya kirim lagi ya, berapa truk lagi ya? Ya taruh di mana? Dan itu kita kan juga waktu itu pas kebetulan lagi ada pembagian buat Orang-orang miskin ya. miskin dan tentara Iya, kan ya. Jadi tentara-tentara yang lagi duduk-duduk pagi-pagi biasanya dapat sarapan yang mungkin gado-gado, kita siapin nasi lobster belado. Waduh. Mereka langsung shock ya pasti ya terimanya. Iya. Dan Oyster, sampai lobster. iya, dan sampai saking banyaknya waktu itu kita sampai bingung ini mau dibuang kemana? Mau dikasih kemana? Iya, kan karena kan udah sampai sekitar saya ngurusin tuh sampai jam 2 pagi waktu itu. Sampai sakit pinggang. Itu yang namanya resesi, tetapi pada waktu kita terus berbagi ternyata jadi resepsi ya. Jadi pesta yang ajaib. Ini cerita tentang ikan itu. Pada waktu itu saya sempat melihat itu sampai guru-guru, terus kemudian istilahnya para pemulung, mereka yang tidak pernah punya makanan itu menerima sampai 1 kantong. Dan akibatnya mereka menerima 1 kantong, mereka bagi di lorong-lorong, di gang-gang. Jadi mereka ketok rumah demi rumah dan mereka bilang ini ada ikan, ada yang dibagi 3, ada yang dibagi 4 ya. Dan itu dari Jakarta sampai Bekasi itu ternyata sampai wah heboh sekali. Sampai sampai terkenal nasi lobster di jalan, nasi udang di jalan. Ada lobster sebesar ayam. Iya. Sampai gede-gede Kalau terus betul. dibuka, dikira ayam, ternyata lobster. Iya. Ini benar-benar sesuatu yang ajaib lewat hidup kalian, benar-benar menyentuh sangat banyak orang. Tapi jadi pada waktu di pandemik itu kan ceritanya saya dengar nih nggak berhenti ya, terus aja ada berkat ini, ada berkat itu. Itu ceritanya teman-teman dengar aja begitu. Terus bagi-bagi atau bagaimana? Oh, kita tetap berjalan bagi. Nah, terus ada kiriman lagi waktu itu sapi dari Melbourne, Victoria. Iya. Itu gede-gede banget, satu begini sampai ngangkatnya aja kejepit tangan saya. Aduh. Nah itu teman-teman kita panggilin buat masak, bagi sampai ya puji Tuhan sih kita bagiin sampai ke Tangerang, Cengkareng. Iya. Jadi berkat itu bukan buat apa, maksudnya Pribadi. buat pribadi, tapi itu sampai mbak saya aja tiap pagi makan lobster. Karena saking- bingung nyimpannya. Iya, karena bingung nyimpennya. Iya, jadi buat saya ini sesuatu yang sangat luar biasa dan keajaiban lah. Bukan lagi sesuatu yang normal, Iya. tapi benar-benar keajaiban. Dimana di saat seperti ini ada pengusaha yang berkata, kami tidak berhenti membagi, kami tidak berhenti berjuang, kami tidak berhenti turun sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke desa-desa, dan mereka tidak takut ya. Ngomong-ngomong, pernah kena COVID juga atau tidak ini? Oh pernah. Oh, pernah. Tapi tidak takut juga, tidak terhentikan. Enggak, itu enggak bukan satu penyakit yang ini sih. Jadi antibody, Jadi waktu itu saya pas kena kan waktu lagi gencar-gencarnya, wah harus jaga jarak. Iya, terus? Soalnya pas pada saat kena, setelah saya kena, anak saya kena. Iya, dua-duanya. Satu mobil kan kita kan. Oh, iya. Wah, saya udah kelabakan tuh. Saya tidur atas, anak saya tidur bawah. Hari pertama. Bilang, wah kayaknya nggak bisa begini deh. Udah tidur bareng-bareng aja, bodo amat lah. Ternyata hari ketiga, pas pada saat itu, saya tergerak kepengen
semprotin itu disinfektan ya. Nah istri saya udah marah-marah, kamu udah kena COVID, jangan keluar. Nggak, saya mati hidup di tangan Tuhan, saya bilang gitu. Saya keluar, tadinya awalnya pakai APD, tapi karena nyemprotin udah keringetan basah semua, saya buka. Itu kita masuk ke satu lorong gang yang kecil-kecil di daerah Muara Baru ya. Nah itu lewatnya aja harus miring-miring begini kan. Waduh. Nah itu anak-anak kecil semuanya yang ingus saya pada ijo-ijo pada ngikutin di samping saya kan. Saya semprotin, begitu pulang saya sehat total. Saya telepon ibunya, Bu, gimana kemarin? Wah, bagus Pak, dia bilang boleh sering-sering buat ngadain acara penyemprotan gitu. iya. Anak-anaknya gimana? Sehat tuh ternyata. Semuanya sembuh malahan ya. Wah, disemprot. Iya. Setelah disemprot. Terus anaknya juga sembuh dengan cepat. Anaknya juga ikut semprot kan. Jadi kadang-kadang di tengah pandemik ini kalau kita menghadapi dengan sukacita dan kita berani untuk menjadi berkat buat banyak orang. Ya, kita memang harus bijaksana tetapi mari terus jadi berkat. Mari dengan memberi, dengan berbagi, dengan mungkin mengusahakan kesehatan seperti semprot disinfektan, membawa kebaikan buat banyak orang. Ternyata berbagi tidak membuat kita miskin. Iya. Tetapi berbagi justru membuat kita semakin berkelimpahan dalam segala hal. Tidak hanya hal yang di tubuh, di jiwa, bahkan yang di rohani pun kita makin berkelimpahan. Karena semakin kita berbagi, semakin kita punya hati yang besar, kita akan mendapat kapasitas yang lebih besar lagi dari sebelumnya. Sekali lagi, jangan lupa kita ada di MMA. Mertua menantu, Aku aku dong. dong. Tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya, karena kita akan ada episode-episode yang lebih seru dari yang hari ini, akan lebih terus seru. Dan sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Jangan lupa ya, jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di YouTube kita agar kalau ada episode selanjutnya akan ada notifikasi di handphone setiap kalian. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Terus berbagi dari saya.